Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, karena ada yang joinnya di akhir-akhir, Bapak ingatkan sekali lagi untuk tugas-tugas yang masih belum, silahkan untuk dikerjakan dan dikumpulkan cepatnya ke Bapak ya, maksimal minggu ini. Jadi sebelum PAT, nanti PAT di Senin minggu depan ya. Jadi sebelum PAT tugas-tugasnya dikumpulkan karena Bapak mau ngisi nilai-nilai buat di rapot ya, buat di rapot. Kalau misalkan tidak ada nilainya kan saya bingung ya mau ngisi nilai apa ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk tugas-tugas yang masih belum silakan untuk dikerjakan dan dikumpulkan secepatnya paling telat minggu ini ya. Tidak ada yang ditanyakan untuk berkaitan dengan tugas-tugas? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mulai ya. Oke, saya awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan materi yang selanjutnya. Masih berkaitan dengan plantai ya. Kalau kemarin kita analisis dan juga diskusi bareng-bareng berkaitan dengan Bryophyta ya, seputar lumut ya. Silakan dibaca-baca kembali. Selanjutnya kita akan ke bab berikutnya ya. Kalau kemarin berkaitan dengan lumut, sekarang kita berlanjut ke subbab berikutnya berkaitan dengan paku-pakuan ya. Nah, sebelum berlanjut ke paku-pakuan, ya di sini sudah Bapak bandingkan ya, perbandingan ya kelompok tumbuhan antar lumut dan paku, dan juga ada tumbuhan berbiji juga di sini nih. Mungkin untuk tumbuhan berbiji di pertemuan selanjutnya ya. Dan juga kalau misalkan sempat waktunya, hari ini sempat waktunya ya karena kita 3 jam, Bapak juga nanti akan latihan soal bareng-bareng ya. Jadi latihan soal kita maksimalkan juga ya, biar kalian nanti pas ada soal di PAT tidak shock ya, seperti itu. Oke, kita coba perhatikan ya. Ini Hasna juga baru gabung ya. Ini gabungnya di akhir-akhir. Heidi Patan dan juga Hasna baru gabung. Oke, selamat bergabung, nggak apa-apa ya. Mungkin masih ada waktu 5 menitan lagi nih. Jam 10:05, Bapak sudah tidak mau menerima absensi, boleh hadir, tapi dianggap tidak hadir gitu ya. Itu di jam 10:05. Oke, coba perhatikan ini perbandingan kelompok tumbuhan antara lumut dan paku aja dulu ya. Untuk tumbuhan berbiji nanti di pertemuan selanjutnya. Kalau misalkan kita perhatikan antar gametofit dan juga sporopit, ini kalau lumut kan kemarin sudah disinggung dan sudah didiskusikan bareng-bareng ya. Gametofit pada lumut itu kondisinya dominan ya dibandingkan sporopit. Kalau sporopit itu biasanya tereduksi dan juga nutrisinya tergantung pada gametofit ya. Beda halnya dengan paku. Nah, paku itu kebalikan dari lumut ya. Paku itu kebalikan dari lumut. Yang dominan itu sporopitnya ya dibandingkan gametofitnya. Jadi harus tahu kalau sporopit itu masih ingat ya penghasil spora ya. Kalau gametofit yaitu penghasil gamet. Ya, posisinya untuk contoh ada di bawahnya ya, gametofit. Ya, posisinya kalau untuk lumut itu keadaannya dominan ya dibandingkan sporopitnya hanya menumpang ya. Biasanya lama-kelamaan akan reduksi tergantung kondisi nutrisi dari gametofitnya. Kalau kondisi nutrisinya sedikit bahkan tidak ada, kemungkinan sporopitnya itu mati ya atau tereduksi seperti itu. Beda halnya dengan di paku-pakuan ya. Kondisi sporopitnya ini dominan ya, penghasil sporanya dominan dibandingkan gametofitnya. Gametofitnya biasa tereduksi nih ya. Gametofitnya tereduksi seiring pertumbuhan dari sporopit ya, nanti sporopit tumbuh ya, kondisi dari gametofit itu biasanya tereduksi ya. Nah, jadi sporopitnya yang terlihat. Mungkin kalian sudah pernah melihat ya paku-pakuan di sekitar kalian. Nah, pasti ada nih banyak tumbuhan paku-pakuan dan itu banyak jenisnya. Nanti kita akan diskusikan bareng-bareng ya.
Adapun untuk tumbuhan berbiji, nanti kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Kita fokus sekarang ke tumbuhan paku-pakuan saja ya. Oke. Nah ini mungkin kalian pernah melihat ya. Ini di sekitar rumah kalian mungkin pernah lihat, ini salah satu tumbuhan paku juga ya. Oke. Apa sih tumbuhan paku? Nah, secara tata bahasa di sini saya sudah sampaikan juga ya. Jadi secara tata bahasa paku itu apa sih? Yaitu kan pterodopita ya. Pteron itu sayap, nah pita itu tumbuhan. Mengapa disebut sebagai sayap ya? Karena susunan daunnya seperti sayap menyirip ya. Kalau kita lihat di susunannya, kalau menyirip seperti ini kan, ini di beberapa tumbuhan paku kan menyirip. Nah, kondisinya menyirip seperti ini. Kalau saya gambarkan seperti ini, ya ini agak lumayan susah untuk menggambarnya ya. Seperti ini menyirip. Kalau banyak ya ini susunannya seperti daun seperti sayap menyirip. Kemudian untuk tumbuhan paku sendiri ini sudah bisa dibedakan ya, akar, batang, dan juga daunnya ya. Oke, sapan juga baru gabung. Ini beberapa istilah harus kalian pahami ya, termasuk tumbuhan Thryophyta ya. Jadi sudah memiliki xilem dan plum ya, beda dengan Bryophyta yang kemarin sudah kita diskusikan bareng-bareng ya. Kalau Bryophyta itu tidak memiliki xilem dan plum. Ya, artinya ketika membutuhkan air ya tidak menggunakan xilem kalau Bryophyta, tapi dengan proses imbibisi ya. Jadi diserap langsung oleh serat-seratnya, serat-serat tumbuhan pada Bryophyta menyerap secara langsung. Nah, kalau untuk tumbuhan paku dia sudah memiliki xilem plum ya, dan juga pasti memiliki klorofil ya, atau zat hijau daun sehingga dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, ada beberapa istilah yang harus kalian pahami. Ini banyak sekali jenis-jenis daun, ada 2 macam ya jenis daunnya. Ada daun yang fungsinya khusus untuk fotosintesis ya. Itu namanya daun tropofil. Ya, daun tropofil yang fungsinya untuk fotosintesis. Biasanya daunnya steril. Kalau steril itu tidak bisa menghasilkan keturunan ya. Jadi tidak terdapat sporangium bahkan di sini ya, tidak memiliki kotak spora. Ya, jadi daunnya steril. Beda dengan yang sporofil di sini. Kalau sporofil itu penghasil spora, artinya daunnya fertil. Kalau fertil itu mampu menghasilkan keturunan, gitu ya. Nah, itu ada 2 macam. Kemudian dari kalau misalnya kita lihat urat daunnya di daun, ya ada yang memiliki 1 urat daun ya, ada yang lebih dari 1 urat daun. Ada mikrofil ya 1 urat daun, ada makrofil lebih dari 1 urat daun ya. Biasanya terlihat dari ukurannya juga ya, disebut mikrofil, ukurannya kecil juga dengan 1 urat daun biasanya. Kalau yang lebih dari 1 urat daun terlihat juga dari segi ukurannya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk alat reproduksi aseksualnya ya berupa spora. Nah, spora pada tumbuhan paku juga ada banyak macam ya. Ada yang heterospora. Kalau heterospora itu biasanya spora yang berbeda. Ada yang kecil, biasanya yang mikrospora. Ada yang makrospora ya. Kalau homospora biasanya sporanya ukuran sama dari spora ukuran dan bentuknya sama dari jenis yang sama pula ya. Jadi dari jenis tumbuhan yang sama pula. Beda dengan yang peralihan. Kalau peralihan bentuk dan ukuran spora sama tapi dari jenis yang berbeda. Itu yang membedakan homospora dan peralihan seperti itu ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nih kalau kalian lihat Bapak sedang jaga piket juga ya. Jadi sambil piket Bapak sambil ngajar juga ya. Oke, kalian kangen ke Al-Kausar silahkan ya, boleh datang mungkin nanti pas tahun ajaran baru kalian datang ke sini ya. Oke, Bapak tunggu. Ini karena kemungkinan kalau kalian kesininya sekarang-sekarang nanggung ya.
minggu depan sudah PAT. Tapi kalau mau PAT-nya di sini ya boleh, itu sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan oleh ALKA, PCR-K dan lain sebagainya, silahkan ya. Kalau mau PAT-nya di di sekolah. Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Nah, kemudian ini mengalami metagenesis, fase pergiliran keturunan, nanti kita akan jelaskan ya dan diskusikan. Fase sporopit lebih dominan ya. Ini kebalikan dari tumbuhan lumut ya. Kalau tumbuhan lumut yang dominan itu gametopit. Sporopitnya yang tidak dominan ya, kebalikannya. Beda dengan tumbuhan paku, sporopitnya yang lebih dominan dibandingkan gametopitnya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung diskusi ya. Mungkin jangan terpaku sama PPT ini juga ya. Kalian lebih banyak eksplorasi manfaat-manfaat dari tumbuhan Pak, saya paku mau dan lain bertanya. sebagainya. Oh, boleh silakan kan, Sa? Sporofit itu pembentukan spora atau? Ya, salah satu fase untuk menghasilkan sporopit. Nah, gitu. Penghasil spora kan nantinya. Beda dengan gametopit. Kalau gamet kan dari segi katanya gametopit, penghasil gamet. Nanti kan ada gamet jantan ataupun gamet betina ya. Gamet jantan kan nanti ada istilah anteredium ya. Kalau gamet betina archegonium gitu kan. Dari segi gamet. Nah, sporopit Makasih, Pak. penghasil spora, tapi sporopit juga ya pasti dari gametopit ya. Gametopit jantan, betina ya, anteredium, archegonium. Anteredium nanti menghasilkan apa kemarin? Menghasilkan sel sperma, archegonium sel telur bersatu ya, nanti membentuk 2N, 2N-nya nanti membentuk sporopit. Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya ya. Itu jangan sampai keliru ya antara sporopit dan gametopit. Kata kuncinya dari kata awalnya kok sporopit pasti salah satu fase ya, untuk pembentukan spora. Ya, kalau gametopit salah satu fase untuk menghasilkan gamet gitu kan. Ada gamet jantan, ada gamet betina gitu kan. Gamet jantan istilahnya anteredium gitu kan. Kalau gamet betina archegonium. Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Terima kasih Ansa. Kalau ada yang ditanyakan lagi boleh ya, silahkan kita diskusikan. Makasih, Pak. Oke. Nah, saya akan tekankan ke arah tadi ya, ada istilah mikrofil dan ada istilah makrofil, atau nama lain makrofil itu megafil, sama aja ya. Mega itu ukurannya besar, makro sama aja besar. Ini juga sama ya. Nah ini kalau ini arah evolusinya ya, arah evolusi silahkan kalian pelajari, tapi Bapak langsung aja menekankan ke ke urat daunnya ya. Urat daun di mikrofil itu lihat cuma satu ya. Beda dengan megafil itu dengan banyak urat daun ya. Dengan banyak urat daun sehingga dengan banyaknya urat daun kan terlihat ya, helaiannya juga terlihat besar ya. Makanya disebut sebagai megafil. Ya dari bentuk daun kelihatan ya, dengan banyaknya dengan banyaknya urat pasti semakin besar juga ya. Beda dengan yang mikrofil. Kalau cuma satu urat biasanya ukuran daun juga relatif lebih kecil gitu. Oke. Kalau untuk arah evolusinya Bapak tidak terlalu menekankan ya. Kalian cukup bisa membedakan antara mikrofil dan megafil aja sih ya. Untuk evolusi mungkin nanti di kelas 12 masih lama ya. Oke. Nah, ini beberapa peran dari tumbuhan paku sendiri ya. Bapak menekankan ini dengan banyaknya spesies jenis ya kemungkinan banyak manfaatnya juga yang dihasilkan gitu. Ya ini lebih dari 13.000 ya, mungkin masih banyak juga. Kalau ini lebih dari tidak dibatasi, bukan kalau beda gini kan, lebih dari atau sama dengan berarti udah stagnan loh 13.000. Kalau ini kan lebih dari, pasti masih ada spesies-spesies yang belum diketahui jenisnya mungkin ya, dan lain sebagainya. Ini kesempatan kalian masih muda ya. Kalau di sini ada kalau ada yang cita-citanya jadi farmasi atau ke arah kedokteran, mungkin nanti bisa mengembangkan obat ya. Apalagi sekarang lagi pandemi ya. Silahkan kalian eksplorasi
tumbuhan paku ya, baik itu via jurnal-jurnal yang ada di Google ataupun secara langsung eksplorasi ke lapangan boleh ya. Kalau kalian nanti ke depan jadi peneliti, ya ada yang jadi peneliti misalkan boleh ya, eksplorasi ke lapangan, nyari new spesies atau spesies baru. Nanti spesies baru tersebut nanti dianalisis, mungkin ada yang mengarah ke tanaman obat, ya, tanaman hias, ya, dan sebagainya. Kalau organisme pioner atau perintis ya, ini pioner. Selain lumut atau selain selain Bryophyta, ya organisme pioner perintis juga paku juga masuk kategori organisme pioner. Oke. Kemudian berdasarkan habitatnya ya, ada paku dapat dikelompokkan ya. Ada yang terestrial, itu biasanya di tanah ya, tanah-tanah terestrial. Ada yang epipit, biasanya numpang pada tanaman lain ya. Ada yang akuatik ya. Akuatik itu di air ya, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ada beberapa definisi-definisi, mungkin ini bisa ditulis ya, dicatat di catatan buku kalian, silahkan ya. Ataupun menunggu PPT dari Bapak, boleh ya. Mungkin nanti setelah pembelajaran, Bapak akan share PPT hari ini dan juga PPT yang kemarin ya, belum sempat Bapak share karena mungkin kesibukan Bapak juga. Mohon maaf ya. Nah, ini ada beberapa istilah dari tumbuhan paku ya. Ini harus kalian pahami ya. Ada istilah sporangium, ini mungkin sudah dikenalkan oleh Bapak dan juga diskusikan. Ini tempat dihasilkannya spora atau istilahnya kotak spora ya. Kotak spora. Nah, sporangium ini nanti berkumpul membentuk sorus ini gitu sih. Jadi sporangnya dalam kotak, sporangnya terbuka atau tertutup. Istilahnya sorus itu kumpulan dari sporangium. Ya, ini kalau misalnya kita lihat ya, kita lihat salah satu daun tumbuhan paku di bagian belakangnya, biasanya ini di bagian belakangnya terlihat ada sporangiumnya. Sporangium berkumpul membentuk sorus. Nah, ini kumpulan dari sporangium ya, membentuk sorus ya. Nah, sorus juga biasanya beberapa spesies ada yang terlindungi oleh yang namanya indisium. Indisium itu pelindung sorus ya, pelindung sorus. Di bagian sorusnya terdapat indisium. Terlihat kan ini satu sporangium ya. Kelihatan ya, satu sporangium ada lebih dari spora kotak, lebih dari satu kotak spora nih ya. Ini bahkan ratusan kotak spora berkumpul ya, membentuk yang namanya sorus. Ya. Sorus itu kumpulan dari sporangium. Nah, kemudian ada istilah lagi, ada istilah strobilus. Kalau strobilus itu sporangnya yang membentuk karangan. Nah, ini contohnya ya, dari Equisetum biasanya ya, dari marga Equisetum. Nah, ini seperti ini ya, ini membentuk seperti karangan. Jadi di bagian pinggir-pinggirnya biasanya sporangnya ya, membentuk seperti lingkaran seperti ini ya. Itu beberapa istilah dari tumbuhan paku ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan ya. Jadi tidak semua tumbuhan paku mempunyai indisium biasanya ya. Hanya beberapa spesies yang memiliki indisium. Oke. Kalau yang tertarik di dunia tumbuhan, mungkin boleh silahkan ya digeluti terus karena sangat menarik ya. Dari sorus pun, nah ini nanti bisa jadi pembeda antar spesies ya. Misalkan sorus dari segi warnanya, warnanya berbeda nih. Nah ini kemungkinan jenisnya pun berbeda ya. Apalagi kalau kalian menghitung jumlah sporangiumnya ya.
spesies 1 dibandingkan misalkan dengan spesies 2, ternyata secara tampak secara luar itu sama, pas dicek berbeda nih jumlah sporangiumnya. Nah, itu juga kemungkinan beda spesiesnya. Jadi unik sekali kalau kalian mau mempelajari lebih dalam lebih dalam dari tumbuhan paku, itu sangat unik ya. Apalagi indisium, misalkan ada yang memiliki indisium, ada yang enggak, itu pun sama. Bahkan ya beda marga ataupun beda spesies. Oke, nanti kalau kalian mau menggeluti dunia itu ya. Oke, saya lanjutkan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian kita masuk ke metagenesis paku ya. Metagenesis paku. Kalau kemarin kita belajar metagenesis dari tumbuhan lumut ya, Bryophyta, kita masuk ke metagenesis dari tumbuhan paku. Nah, untuk metagenesis tumbuhan paku itu ada tiga kategori. Karena ada tumbuhan paku yang homospora, sporanya bentuk dan ukurannya sama dari jenis yang sama pula gitu kan. Kemudian tadi ada tumbuhan paku yang hetero juga. Kalau hetero kan kemungkinan berbeda ya. Sporanya berbeda ya, ada yang mikrospora, ada yang makrospora gitu. Kemudian ada yang peralihan juga. Nah, peralihan mirip dengan yang homospora. Cuma dihasilkan dari jenis yang berbeda ya. Kalau istilahnya, kalau yang homospora itu yang monoseus ya, atau bruma satu istilahnya gitu. Kalau untuk yang peralihan itu berumah 2 gitu, karena dihasilkan dari jenis yang berbeda gitu. Seperti itu ya. Nah, kita coba perhatikan Bapak dari diagram dulu nanti ke realnya ya, atau ke real siklusnya, maksudnya ke siklus yang realnya. Nah, ini hanya diagram aja. Nah, dari spora itu membentuk yang namanya protalium ya. Protalium itu semacam gametopit muda ya, gametopit muda dari tumbuhan paku. Nah, dan ini biasanya sangat kecil ukurannya ya, sangat kecil ukurannya. Bahkan setelah membentuk yang namanya antheridium dan archegonium pun ukurannya sangat kecil. Makanya protolium ini sangat mudah tereduksi ya, sangat mudah tereduksi. Makanya yang dominan itu fase sporopitnya dibandingkan fase gametopitnya. Karena dilihat dari ukuran juga sangat kecil, ya sangat kecil, mudah tereduksi, dan yang paling dominan itu biasanya fase sporopitnya di tumbuhan paku. Nah, masih ingat kemarin pas pembelajaran Bryophyta, kalau di Bryophyta itu bukan protolium ya, tapi protonema. Nah, itu yang membedakan tumbuhan paku dan tumbuhan lumut ya. Kalau Bryophyta itu spora yang berkecambah itu membentuk protonema. Nah, kalau di tumbuhan paku spora berkecambah itu membentuk protalium ya. Kemudian ini hampir sama ya, di protalium ada penghasil gamet jantan ya, ini namanya antheridium. Ada penghasil gamet betina namanya archegonium. Nanti antheridium menghasilkan sperma ya kan. Archegonium menghasilkan ovum. Nanti ini berfertilisasi membentuk zigot ya. Berarti karena sudah berfertilisasi awalnya kan di sini N ya, fase gametopit itu haploid N. Setelah berfertilisasi ke arah sini ya, ini fasenya 2N ya, diploid. Nah, ini fasenya diploid. Karena awalnya dari hasil fertilisasi sperma dan ovum 2N ya. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini nantinya dari zigot, tumbuhan paku sama aja ya. Tumbuhan paku ya nanti ada sporofil ya, sporofil, sporangium ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nggak ada, Pak. Tidak ada, boleh saya lanjutkan ya. Iya.
Yang penting tahu istilah-istilah yang tadi nih. Nah, yang ini harus tahu nih. Bapak gak ngulang lagi, tapi istilah-istilah yang daun-daun ini harus tahu ya, tropopil, sporopil. Makanya Bapak tidak tidak mengulang lagi yang ini nih, tidak mengulang lagi sporopil itu apa, itu kan? Mengapa nanti kalian harus bisa analisis nih, mengapa di sini tidak tropopil misalkan, tapi sporopil gitu. Tadi Bapak barusan kembali lagi ke slide karena istilah-istilah itu harus diketahui juga ya oleh kalian, dan Bapak tidak menjelaskan kembali karena sudah dijelaskan sebelumnya. Mengapa katanya harus bisa dianalisis ya? Mengapa dari tumbuhan paku di sini tidak tropopil tapi sporopil? Karena ya dari daun yang menghasilkan spora dong ya, sporopil. Kalau daun yang tidak menghasilkan spora ya tidak akan menghasilkan keturunan dong gitu. Akan steril ya. Kalau sporopil pasti fertil, dapat menghasilkan keturunan gitu. Nah, seperti itu ya. Istilah-istilah yang barusan silakan dipahami. Nanti Bapak pun akan nge-share PPT-nya ke Google Classroom. Oke. Nah, kalau tadi skemanya ya, kita masuk ke realnya ya, siklus realnya biar kalian lebih paham. Kalau di soal-soal biasanya langsung ke diagramnya aja sih ya, jarang ke siklusnya. Tapi nanti di PAT Bapak tidak di grafik ya, tapi siklus ini aja nih lebih enak ya, kalian lebih gampang analisisnya. Nah, kita coba analisis kalau di siklus ya, di siklus itu nah dari spora aja ya, spora yang sudah haploid tadi ya, spora yang sudah haploid. Apa haploid sih Pak gitu kan. Nah, sudah tidak aneh lagi ya, dari kotak spora ya, sporangium ini di kotak sporanya sudah apa di sini ya, sudah terjadinya meiosis ya, artinya kondisinya 2N, awalnya 2N, di sini 2N ya, kondisinya 2N akibat adanya meiosis ya, pembelahan menjadi spora yang haploid. Mungkin mitosis, meiosis nanti pun akan dibahas lagi di kelas 11 ya. Di reproduksi biasanya dijelaskan lagi tuh ya. Oke, spora nanti berkecambah. Nah, ini membentuk gamet muda ya, membentuk gamet muda namanya protolium ya. Protolium nanti akan berkembang terus ya. Seiring berkembang nanti ada penghasil gamet jantan ya, istilahnya tadi anteredium ya, ada penghasil gamet betina archegonium ya. Nah, nanti archegonium anteredium pasti ya, dari anteredium ke archegonium ya, dari sel sperma ke sel telur nanti akan membentuk zigot ya. Zigot tersebut nanti akan membentuk sporopit yang masih muda. Nah, sporopit yang masih muda itu biasanya ya, Bapak juga kalau ke lapangan itu sporopit yang masih muda biasanya sporanya tidak terlihat ya. Artinya kalau kondisi muda seperti ini kadang susah membedakan yang mana tumbuhan paku-pakuan dengan daun yang tropopil, ataupun kalau tropopil yang tidak bisa menghasilkan keturunan kan, yang mana daun yang bisa menghasilkan keturunan ya, atau daun yang berspora gitu atau sporopil ini ya, ini sangat susah untuk dibedakan kalau kondisinya masih muda. Jadi terlihat ketika sudah dewasa ya, sudah dewasa terlihat biasanya di bagian bawah ada sporangiumnya, berarti itu daun yang bisa menghasilkan keturunan atau fertil ya, sporopil. Kalau misalkan sudah tua nih, sudah dewasa, dilihat di bagian bawah daunnya itu sporanya tidak ada nih. Wah, berarti itu kondisi daun yang tidak bisa menghasilkan keturunan atau tropopil gitu sih. Kalau waktu mudanya itu sangat susah untuk dibedakan ya, yang mana daun tropopil, yang mana daun yang sporopil gitu ya. Ini sudah dipahami ya, siklus-siklus seperti ini harus cepat paham kalian ya, karena di biologi ya mau tidak mau banyak
hal yang harus dipahami ya. Salah satunya siklus. Ada nama ilmiah dan sebagainya itu ya. Kalau mau bergelut terus di bidang biologi boleh silahkan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kalau tadi siklus atau metagenesis tumbuhan paku yang homospora, sekarang kita berlanjut ke tumbuhan paku yang heterospora ya. Kalau heterospora artinya dari spora yang berbeda ya, dari ukuran yang berbeda ya. Kalau tadi kan ukuran dan bentuknya berbeda dari jenis yang sama pula ya. Kalau yang heterospora itu dari spora yang bentuk dan ukurannya biasanya berbeda ya. Ada yang mikrospora berarti ukurannya kecil ya. Ada yang makrospora. Nah, mikrospora nanti akan pasti ya bercambah membentuk gametofit mudanya, istilahnya mikroprotalium. Kalau yang makrospora itu membentuk makroprotalium ya. Ya pas kalau mikroprotalium ya ini nanti akan menghasilkan gamet ya, penghasil gamet jantan pasti sama antheridium. Kesininya sama siklusnya. Kalau makroprotalium itu menghasilkan gamet yang menghasilkan penghasil gamet betinanya ini namanya archegonium. Yang jadi catatan, ini jangan sampai ketukar ya, bahwa mikroprotalium itu nantinya menghasilkan antheridium. Kalau yang makro itu penghasil gamet betinanya namanya archegonium. Gitu sih ya. Intinya di sini aja. Kalau yang mikro pasti nantinya penghasil gamet jantan ya. Kalau yang makro itu penghasil gamet betina gitu ya. Istilah lainnya harus tahu, penghasil gamet betina namanya antheridium. Kalau penghasil gamet jantan kalau penghasil gamet jantan namanya antheridium, penghasil gamet betina namanya archegonium ya. Seperti itu ya. Nah, nanti antheridium menghasilkan sama ya, spermatozoid, archegonium ovum, nanti membentuk zigot ya, seperti itu ya. Paham ya? Nah, zigot pun nanti akan terbentuklah tumbuhan paku ya, tumbuhan paku heterospora. Karena mengapa di sini disebut tumbuhan heterospora? Karena nanti kemungkinan ada ada ya, yang membentuk mikrosporofil ya, daun dengan ukuran yang kecil ya. Ada yang membentuk makrosporofil, daun yang ukurannya relatif lebih besar ya. Mengapa di sini tidak disebutkan mikrotropofil tapi mikrosporofil ya? Ini mikrosporofil ini kan daun penghasil daun penghasil spora ya, daun penghasil spora yang ukurannya relatif lebih kecil ya. Kalau di sini makrosporofil, daun dengan ukuran yang relatif lebih besar sama penghasil spora juga di sini ya. Sama mikrosporofil membentuk kotak sporanya mikrosporamium, makrosporofil membentuk makrosporamium. Ya dari kondisi diploid ini nanti bermeosis menghasilkan mikrospora yang haploid. Sama makrosporamium ya, di dalam kotak spora tersebut nanti akan bermeosis kembali membentuk makrospora yang haploid pula gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Ada, Pak. Tidak ada ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung. Ya. Ini skemanya ya, biar lebih paham saya lanjutkan ke real siklusnya ya, siklus realnya ini seperti ini. Ini meskipun masih dalam berbahasa Inggris, mohon maaf ya, Bapak belum sempat untuk menerjemahkannya, karena mungkin di diagram pasti sudah terlihat ya. Nah kalau kita perhatikan, nah ini salah satu dari tumbuhan paku. Nah, sini ya kelihatan ya, ada mikrosporangium ya, mikrosporangium ukurannya relatif lebih kecil ya kotak sporanya dibandingkan yang makrosporangium ya, atau istilahnya megasporangium sama aja ya, megasporangium atau makrosporangium, karena dari ukuran kotak sporanya pun relatif lebih berbeda ya antara mikrospora dan mikrosporangium dan makrosporangium, relatif lebih berbeda gitu ya. Di bagian dalamnya nah ada mikrosporanya. Ini mikrospora
Ya, mikrosporanya nanti akan bermeiosis ya, bermeiosis menghasilkan gamet gamet yang masih muda atau istilahnya protalium ya. Protalium sama protalium yang dari mikrospora ya, mikroprotalium. Sama kalau misalkan yang dari megaspora itu makroprotalium. Ya, maaf tadi. Saya bel dulu ya. Bentar. Mohon maaf ya. Bapak sambil tugas juga. Nah, di sini ya. Nah, tapi perkembangannya, di sini ya terlihat ya, perkembangan dari gametofit jantan. Jadi gametofit jantan itu berkembang di dalam dinding mikrospora. Jadi di bagian dalam di bagian dalam mikrospora itu berkembang gitu. Ya. Berkembang gametofit mudanya, mungkin protaliumnya ya, protalium atau gamet yang masih mudanya itu berkembang di dalam mikrospora ya. Sama halnya dengan gamet betina ya, gamet betina juga berkembang ini di dalam megasporanya ya. Nah, terlihat tonjolan-tonjolan, mungkin kalau sudah sudah matang ya, ini terlihat tonjolan-tonjolannya ya, tonjolan-tonjolan dari gametofit betinanya ya, seperti itu ya. Sama ya, gametofit yang muda yang berkembang di dalam dinding, baik itu ya dinding mikrospora ataupun dinding megaspora ya, itu namanya protalium. Bedanya kalau yang di mikrospora, mikroprotalium ukurannya lebih kecil ya, dibandingkan di megaspora ukurannya lebih besar, seperti itu ya. Ini silahkan dicatat ya hal-hal yang penting. Kalau tadi kalau secara teori tidak dijelaskan ya, langsung aja dari mikrospora ya, dari mikrospora tersebut membentuk protalium ya. Kalau di sini dijelaskan bahwa protalium itu berkembang di dinding mikrospora. Oh, boleh Bu. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti mikroprotalium nanti akan membentuk yang namanya penghasil gamet jantan, namanya antheridium di sini ya. Penghasil gamet jantan namanya antheridium yang nantinya akan menghasilkan sel sperma. Sama juga di gametofit betina, penghasil gamet betinanya namanya archegonium, sama aja sih ya. Archegonium nanti akan menghasilkan sel telur ya. Nanti proses pembuahannya atau proses fertilisasinya sama ya, dari sel sperma ke sel telur gitu. Nanti berfertilisasi akan membentuk yang namanya zigot itu, sama aja ya. Paham ya sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Ini terlihat ya, di gametofit betina terlihat adanya archegoniumnya. Nah, butir-butir, nah ini ada archegoniumnya ya, penghasil sel telurnya ya. Nah, ada ya di sini archegoniumnya ya. Kalau di di mikrospor ini mikroprotalium. Nah, ini mikroprotalium yang nantinya membentuk gametofit jantan ini susah terlihat ya, hanya terlihat setelah sel sperma keluar saja ya. Tapi kalau misalnya kita detailkan lagi di mikroprotalium itu ya sama ya, nanti ada penghasil gamet ya, penghasil gamet jantannya namanya antheridium yang menghasilkan banyak sekali sel sperma kan di sini. Itu ya. Nanti satu sel sperma nanti akan membuahi sel telur membentuk zigot, sama aja ya. Zigot nanti akan membentuk sporofit yang masih muda ya. Sporofit muda yang ditempeli ke gametofit betina ya. Jadi sporofit muda itu nempel ke gametofit betina. Mengapa tidak ke gametofit jantan? Karena dari proses pembuahannya pun dari jantan ke betina gitu kan, tidak dari betina ke jantan gitu. Kalau misalkan kita analisis kalau misalkan dari betina ke jantan itu sporofit mudanya pasti menempel ke gametofit jantan, ya, tapi jarang ya, bahkan tidak ada karena sperma pasti ke sel telur ya, pasti sel sperma akan membuahi sel telur gitu. Paham ya?
Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung bertanya ya. Silahkan, Bapak tunggu pertanyaannya ya. Jadi harus diingat juga di bagian sini ya, bahwa antheridium single ya di dalam gametopit jantan ya menghasilkan banyak sel sperma ya. Beda dengan archegonium ya. Satu archegonium ya dalam gametopit betina ya biasanya menghasilkan satu sel telur biasanya gitu. Itu. Kalau gametopit jantan satu single antheridiumnya itu menghasilkan banyak sel sperma gitu. Kalau archegonium, oke, ada yang ditanyakan, boleh silakan. Ini kayaknya chatnya bertanya, maaf Pak, saya izin ke toilet. Oh ternyata izin ke toilet. Kirain bertanya ya, boleh silakan bertanya. Kalau mau bertanya boleh. Tidak ada, saya lanjutkan ya. Iya Pak. Oke, mohon maaf ya ini beberapa pakai bahasa Inggris karena Bapak belum sempat untuk menerjemahkan. Oke. Selanjutnya ini sama juga ya. Ini siklus hidup dari tumbuhan paku yang heterosporus atau dengan dengan spora yang berbeda bentuk dan ukurannya pun ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kalau ini skema dari tumbuhan paku peralihan ya. Nah, kalau tumbuhan paku peralihan itu hampir sama dengan homospora, bedanya apa? Bedanya kalau yang homospora itu dihasilkan dari jenis yang sama, kalau tumbuhan paku peralihan itu dari jenis yang berbeda biasanya. Itu ya. Tapi bentuk dan ukuran dari sporanya sama ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan diistilahkan kalau untuk tumbuhan paku peralihan itu yang dioecious ya atau berumah dua ya. Kalau untuk yang homospora itu monoceous atau berumah satu gitu ya. Istilah-istilah yang harus dipahami ya. Oke, nah ini sama aja sih siklusnya ya. Ini mungkin spora A, ini spora A, ini spora B gitu. Jadi dari tumbuhan paku jenis A mungkin dari tumbuhan paku jenis B gitu. Tumbuhan paku jenis A itu nanti akan membentuk gametopit muda jantan gitu kan, gametopit jantan gitu. Gametopit jantan yang muda kan protalium ya. Kalau misalkan jenis B itu menghasilkan protalium betina ya atau gametopit gametopit betina ya. Bersama aja. Kalau protalium jantan penghasil spermanya ya ini namanya antheridium ya. Antheridium penghasil sperma ini biasanya satu antheridium itu menghasilkan banyak sekali sel sperma dibandingkan dengan archegonium ya. Kalau archegonium, satu archegonium itu biasanya satu opum yang dihasilkan. Oke, ada yang ditanyakan? Oh boleh ya. Oh boleh. Nanti dibuatkan nanti aja. Nanti dibuatkan nanti Bapak masuk kelas untuk dibuatkan surat ini. Surat dari sininya. Ya, Bapak lagi ngajar dulu bentar ya. Nanti saya ke kelas ya. Kelas 10 kan? Nah, ya sama-sama. Oke. Nah, gitu ya nanti membentuk zigot, tumbuhan paku yang 2N. Ya, ini jangan ditanyakan lagi ya mengapa 2N. Proses fertilisasi. Nah, masuk ke sporopil ya, sporopil, daun yang menghasilkan spora. Ya, bukan daun tropopil. Kalau tropopil kan daun yang tidak menghasilkan spora, artinya kalau tropopil kan steril ya, tidak bisa menghasilkan keturunan. Kalau sporopil kan mampu menghasilkan spora, artinya daun fertil dong. Kalau sporopil itu mampu menghasilkan sporanium kan. Kalau misalkan Bapak detailkan lagi di sini kan bisa detailkan lagi. Kalau ini sih kurang detail. Sporangium, kumpulan dari sporangium ini membentuk sorus ya, seperti itu. Sorus ada yang ada terlindung indusium, ada yang enggak ya. Nanti kalau misalkan Bapak detailkan ya dari sporangium ya, ada yang membentuk sorus ya. Membentuk sorus itu kan kumpulan dari sporangium seperti itu ya. Nanti kalau misalkan saya detailkan ini kan langsung aja dari sporangium masuk ke sini bermeosis ya, bermeosis membentuk spora yang haploid lagi gitu kan, karena di sini kondisinya diploid ya,
karena hasil meiosis pembelahan itu menghasilkan spora yang haploid, ya. Siklusnya sama ke sini, sama aja, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan, ya. Ini saya tidak kasih contoh siklus secara realnya, langsung ini generasi tamal ini sudah ya tadi ya, sporopitnya fase dominan. Yang terlihat ya, jadi yang terlihat ini apa namanya sporopitnya ya, atau salah satu fase yang menghasilkan spora ya. Adapun kalau kita cek lagi menghasilkan spora atau enggak, terlihat di daunnya ya. Kalau penghasil spora itu istilahnya sporofil, kalau yang tidak menghasilkan spora itu tropofil. Nah, kemudian gametopitnya kecil dan sering tidak terlihat, disebut sebagai protalium. Ini beberapa istilah yang harus kalian pahami ya. Jarang terlihat ya, Bapak jarang melihat kalau real ke lapangan protalium itu jarang terlihat. Yang terlihat itu pasti sporopitnya aja ya, penghasil spora. Ini juga sama ya, ini mungkin beberapa bagian-bagian ya, paku sejati dan bagian-bagiannya ini ada ya. Dari mulai stolon, kalau stolon itu batang yang menjalar ke permukaan tanah, itu namanya stolon ya. Stolon itu masih batang yang menjalar ke permukaan tanah. Ya, ada yang tanya, Mbak? Nah, ada akar ya, akarnya sudah ada ya. Di akar pasti ada pembuluh xilem ya. Jadi sudah ada pembuluh xilem. Jadi air dan zat hara dialirkan oleh pembuluh itu kan. Ada daunnya juga ya. Nah, kalau ini gametopit ukurannya kecil banget ya, di sini 0,5 cm ya. Sangat kecil. Terlihat archegonium dan antheridiumnya ya. Archegonium itu gamet penghasil betina ya. Antheridium gamet penghasil jantan. Nah, ini kalau real ya gametopit paku. Kalau saya cek, nah ini ya jarang terlihat nih. Saya cari di literatur manapun ini sangat susah ya menemukan protalium dari tumbuhan paku ya. Nah, lanjut ke selanjutnya ya. Kita masuk ke klasifikasi dari paku-pakuan ya. Mungkin untuk klasifikasi sendiri itu ada banyak versi ya. Jadi semakin ke sini tumbuhan paku itu semakin banyak pula dan banyak peneliti juga yang memasukkan ke, mungkin ada yang kan kalau di sini ya, kalau ini klasifikasi Pterodopita terbagi ke dalam 4 divisi. Ada divisi Psilotopita, Lycopodopita, Equisetopita, sama Pteropita. Jadi ada 4 divisi gitu ya. Nah, tapi ada juga yang hanya memasukkan Pterodopita aja. Jadi ada subdivisi lagi ya misalkan. Kalau di buku kalian coba cek, ini kita bandingkan. Saya coba cek, saya nyari juga di buku kalian, itu coba di halaman 205 itu bukan 4 divisi, tapi hanya 1 divisinya itu Pterodopita. Kalau di sini kan mungkin subdivisinya ya ada Psilotopita. Kalau di sini coba cek namanya Psilopsida ya, diklasifikasikan 4 subdivisi. Kalau di buku kalian itu dibaginya 4 subdivisi ya. Sama aja sebenarnya ya, Bapak juga ini mengacu ke buku kalian juga sama ya, biar sumbernya biar banyak ya. Kalau Bapak ini dari Smith et al dan kawan-kawannya tahun 1955 ya, udah jadul sekali. Ini biar bisa membandingkan kalian ya, biar bisa membandingkan klasifikasi yang zaman dulu dan juga mungkin kalau yang di buku kalian itu klasifikasi yang sekarang. Tapi Bapak membandingkan beberapa sumber, ada juga yang klasifikasinya berbeda juga. Jadi Bapak ada 3 sumber nih. Saya diskusikan bareng-bareng ya untuk masalah klasifikasi dari tumbuhan paku ya. Jadi ada banyak versi. Di sini juga klasifikasi tumbuhan paku. Di sini 1 divisi aja bahkan, Pterodopita ya. Jadi hanya 1 divisi, sisanya itu masuk famili aja ya. Ada yang memasukkan seperti itu ya. Di buku kalian itu masuknya subdivisi ya. Jadi tinggal diganti aja Psilotopita jadi Psilopsida.
Lycopodophyta, Lycopsida. Equisetophyta, Equisetopsida. Pterophyta, Pteropsida. Gitu sih, itu versi yang ada di buku kalian. Ya sama aja sebenarnya. Biar kalian tidak bingung gitu, sama aja sebenarnya. Ini beserta beberapa contohnya ya. Nah, ada juga apa namanya kalau di buku yang lain Bapak ngambil referensi juga ini ya. Ada juga katanya satu divisi Pterodophyta. Nah, di sini terbagi menjadi dua kelompok lagi ya. Jadi satu divisi itu kan yang dibagi menjadi dua kelompok lagi ya. Jadi satu divisi Pterodophyta ada dua kelompok besar. Ada paku sejati, ada kerabat paku. Nah, ini yang sekarang ya mungkin tidak akan cukup waktunya kalau kita mau ngebandingkan beberapa versi misalkan. Ada yang versinya masuk ke subdivisi, ada yang memasukkan 4 divisi gitu kan. Ada yang memasukkan satu divisi dengan dengan dua pengelompokan besar gitu ya. Jadi silahkan itu nanti kalau misalkan ada waktu banyak ya kita diskusikan bareng-bareng karena kemungkinan hari ini tidak akan cukup waktunya ya. Bapak pun hari ini rencana setelah ini kita akan masuk ke latihan soal ya. Jadi 3 jam tidak sepenuhnya Bapak ngobrol terus ya, tapi kita akan sambil latihan soal. Ya. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Jadi kita bersumber ke 4 divisi dulu ya. Kalau di buku kalian ini siapa yang lab ya? Mungkin saya kelihatan yang lab siapa ya. Tadi 26 sekarang jadi 24 ya. Kelihatan ya yang lab siapa karena saya rekam juga di sini ya. Sekalian di absen ya. Jadi Bapak pas lihat videonya lihat yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa ya. Oke. Saya lanjutkan, kita diskusikan tapi tidak terlalu mendalam ya setiap divisi. Ini hanya pengenalan saja ya. Pengenalan beberapa ciri khas ya. Ciri khas dari keempat divisi ini ya. Dari divisi Psilotophyta, Lycopodophyta, Equisetophyta, dan Pterophyta. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, maaf izin ke toilet. Boleh ya. Tapi jangan terlalu lama ya. Nah, satu-satu ya, ini kita akan diskusikan. Ini divisi Psilotophyta terlebih dahulu ya. Nah, ini beberapa ciri khas dari divisi Psilotophyta ya. Ini salah satu paku primitif ya. Nah, kemudian karena belum memiliki daun ya. Sebagian besar anggotanya sudah punah, jadi sangat langka ya. Ini salah satu spesiesnya namanya Psilotum nudum ya. Kemudian daunnya biasanya tereduksi, istilahnya enasi ya. Batang bercabang, dikotom dan berfungsi dalam proses fotosintesis. Jadi fotosintesisnya sebagian besar itu di batang ya. Kalau di daun, daunnya itu tereduksi ya, istilahnya enasi, jadi terlihat batangnya. Dan batangnya pun dikotom, artinya kalau dikotom itu dua-dua seperti ini, dua ya. Nah, bercabang dua, dari cabang ini bercabang lagi dua lagi, gitu terus ya. Dari cabang ini bercabang lagi dua, ini khas ya, Psilotophyta. Mas primitif juga nih, jarang ditemukan. Dan ya sudah pernah juga ini salah satu contohnya Psilotum nudum ya. Ada yang ditanyakan? Untuk klasifikasinya silakan dibaca. Bapak hanya mengarahkan ke beberapa karakter kunci aja ya, beberapa karakter kunci supaya kalian bisa mengenali jenis-jenis lainnya, bukan hanya Psilotum nudum ya. Oke. Pada ruas-ruas batangnya dihasilkan sporangium ya. Jadi di ruas-ruas batangnya terdapat kotak sporanya ya. Kemudian spora dihasilkan sporangium yang istilahnya singanium. Jadi istilah spora yang dihasilkan pada Psilotophyta ya, itu namanya singanium. Oke. Kita coba perhatikan lagi ya. Kalau kita perdalam, nah ini enasi itu yang di sini ya. Ini daun yang tereduksi ya. Ini bekas daun tapi tereduksi namanya enasi. Daunnya dikotom, kemudian ada yang membulat. Nah, yang membulat ini, aduh, Heidi baru masuk kembali.
Oke, saya ACC. Bentar, Heidi. Nah, Heidi Patan sudah masuk kembali ya. Nah, istilah spora yang dihasilkan dari kotak spora sporangium namanya ini sinangium ya, namanya sinangium. Nah, ini namanya sinangium. Ini kotak sporanya ya, ini kotak sporanya. Di bagian dalam ini namanya sporanya sinangium namanya ya. Seperti itu. Sama aja dengan spora biasa, cuma hanya pembedaan nama aja sih ya. Pernah melihat sebelumnya tumbuhan Psilotum nodum? Nah, kalau pernah lihat, kalian tinggal mengaplikasikan aja ya. Oh, itu daun yang tereduksi, istilahnya kenasi. Oh, daunnya batangnya terlihat bercabang-cabang. Oh, batangnya istilahnya dipotong gitu. Kemudian untuk fotosintesisnya sebagian besar di mana? Tadi sebagian besar di batang gitu kan. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Setelah ini kita latihan soal ya. 1 jam cukup latihan soal, cukup. Kemudian, nah selanjutnya masuk ke Lycopodophyta. Ada 4 divisi ya. Satu-satu aja gak apa-apa. Ya. Daun seperti rambut. Ini khas-khas ya. Ini karakter-karakter khasnya lebih enak ya, lebih enak dibaca dan lebih enak dipahami. Sudah Bapak rangkum semua ya. Daun seperti rambut ya, dengan duduk daun rapat termasuk mikrofil. Istilah mikrofil masih ada yang masih ingat? Bedanya dengan makrofil apa? Ada yang masih tak ingat? Mengapa di sini daunnya dikategorikan mikrofil? Coba perhatikan. Nah, coba perhatikan di sini ya. Nah ini susunan daunnya rapat ya, daun rapat seperti rambut ini, rapat banget seperti rambut. Nah, dia seperti rambut ini. Kalau seperti rambut ini kemungkinan tidak makrofil tapi mikrofil, satu urat daun di sini ya. Masa satu daun seperti ini ya, daun berbentuk jarum makrofil, masa pasti mikrofil, satu urat daun ya. Nah, istilahnya seperti itu. Kemudian batang seperti kawat dengan sporangium yang berada di ujung batang. Jadi sporangiumnya terdapat di ujung batang dengan tipe sporangium itu homospora. Bentuk dan ukurannya sama ya, dihasilkan dari jenis yang sama pula. Berarti kalau misalkan masuk ke siklus ya, siklusnya berarti siklus yang homospora tadi ya. Protaliumnya ukurannya sama gitu kan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau kalian menemukan karakter khas-khasnya lagi, silakan. Mungkin berbeda ya antar spesiesnya. Misalnya ada Lycopodium kernum atau Lycopodium yang lainnya. Terlihat dari mana, Pak? Ya terlihat mungkin dari bentuknya ya. Bentuk dari tumbuhan. Ada yang ukuran relatif lebih besar. Dan yang kecil itu pun bisa membedakan antar spesies. Kalau ingin lebih detail, biasanya terlihat di DNA ya. Itu lebih detail banget. Misalkan Lycopodium kernum ya udah pasti ini Lycopodium kernum. Beda dengan Lycopodium spesies lainnya. Kalau misalkan penelitiannya lebih ke DNA. Ataupun kita cek nih sporanya ya. Mungkin homospora, spora dan ukurannya sama. Tapi kita cek lagi ya, bentuk dan ukurannya sama, belum tentu jumlahnya. Ya, jumlahnya misalkan kemungkinan berbeda ya, berbeda. Ataupun ada tipe yang lainnya mungkin. Ya, bentuk sporanya kok ada yang relatif berbeda. Ya, nah ini kemungkinan Lycopodium jenis baru atau beda marga, tapi masih Lycopodiaceae seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Dan saya mengingatkan, terus ya cari manfaatnya ya silahkan. Ataupun kalau mau eksplorasi, cari jenis yang lainnya ya. Lycopodium jenis apa yang terbaru misalnya, keren ya. Kalau jadi peneliti kalian bisa menemukan new spesies. Oke, saya lanjutkan. Ini juga sama. Ada yang ditanyakan siapa barusan? Yang bicara boleh ya, yang mengaktifkan mikrofon siapa? Boleh ditanyakan?
Ini salah satu contoh lain, ini Lycopodium obscurum ya. Ini bentuk dari spora ya, mikrosporangium ya. Pasti yang lainnya juga sama bentuknya mikrosporangium juga ya. Seperti itu, ini Lycopodium yang berbeda, jenis yang berbeda ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Jadi tidak semua Lycopodophyta itu tipe sporangiumnya homospora ya. Hanya tapi ada juga spesies yang lain atau marga yang lain yang tipe sporangiumnya yang heterospora gitu. Ini spesies dari Lycopodium kernum aja yang marga Lycopodium yang kebanyakan itu tipe sporangium itu homospora. Termasuk yang ini ya, Lycopodium obscurum ya. Ini juga sama tipe sporangiumnya itu homospora ya. Semuanya homospora nih ya. Yang membentuk strobilus ya. Jadi di bagian pinggir-pinggirnya ini letak dari sporanya ya, sporangiumnya letak di bagian pinggir-pinggir mengerucut seperti strobilus ke atas. Mungkin nanti di Gymnospermae lebih ditekankan ya, strobilus itu apa sih ya. Kalau strobilus yang ada di tumbuhan paku itu hanya bentuk pelingkaran dari sporangium ya. Sporangium yang melingkar membentuk yang namanya strobilus. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ini waktu sudah ini juga belum latihan soal ya. Waktu kisaran 40 menit lagi. Ini siapa nih Danis Suara? Aduh Danis kenapa nih? Terlihat ya. Terlihat yang coret-coret pasti terlihat ya. Saya setting ya. Jadi tiap kalian pasti beda-beda warna ya. Langsung ada namanya ya. Oke, hati-hati ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian masuk ke Lycopodophyta marga yang lain ya. Nah, ini marga yang lain tipe sporangiumnya itu heterospora ya. Beda tadi dengan Lycodium ya. Kalau Lycopodium itu tipe sporangiumnya homospora. Nah, kalau Selaginella itu tipe sporangiumnya heterospora. Ya. Kemudian yang membedakan dengan ini pun ya Lycopodium itu daunnya juga ya. Kalau tadi daunnya itu relatif lebih padat ya. Kalau di sini kalau Selaginella itu relatif lebih renggang ya. Daun seperti sisik hampir sama dan relatif lebih renggang ya. Batang tegak padat ujungnya seperti garpu, hampir sama ya. Kemudian kita masuk ke marga terakhir ya. Dua marga terakhir ya. Ada satu marga lagi nanti di akhir. Kemudian Equistophyta ya. Ini mungkin pernah melihat ini ya. Nah, ini salah satu contohnya ini Equistatum debil ya. Ini beberapa karakter kunci ya, daun berupa sisik, ya, mikrofil ya. Artinya dengan satu urat daun ya. Batang memiliki buku ya. Di sini terlihat kalau misalkan kita lihat, nah ini buku-bukunya ya. Di bagian buku-bukunya biasanya terlihat daunnya ya. Di bagian buku-buku terlihat daunnya berbentuk seperti sisik yang dibatasi oleh yang namanya sekat itu istilahnya septum ya. Strobilus biasanya dibentuk di bagian ujungnya ya, di bagian ujung batang biasanya ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Jadi kalau misalkan yang mikrofil, daun yang mikrofil pada Equistophyta ini itu pasti pasti tropofil ya. Artinya tidak mampu menghasilkan keturunan ya. Karena biasanya di bagian ujungnya adanya sporanya ya yang membentuk seperti strobilus. Kalau mikrofil yang ada pada bagian buku itu biasanya tropofil ya, tidak sporofil gitu, tidak mampu menghasilkan spora karena sporanya dibentuk di bagian ujung seperti itu ya. Oke, saya perjelas, ini ada gambarnya. Ini salah satu contohnya lagi ya, Equistom debil.
Ini terlihat dari satu buku terdapat sedikit daun, katanya ada juga Equisetum arvensis. Nah, satu buku terdapat banyak daun. Ini hanya 2 spesies aja. Ini bisa membedakan apa namanya antar jenis ya. Ada yang ditanyakan? Ini silakan kalau mau bertanya boleh langsung ya. Jadi dengan adanya daun pada daerah buku pun itu bisa membedakan antar jenis ya. Equisetum debil relatif lebih sedikit daunnya dibandingkan kalau Bapak contohkan ini ada Equisetum arvensis, lebih banyak daun di bagian bukunya. Nah, kalau jenis spora tipenya homospora. Jadi bentuk dan ukurannya yang relatif sama ya, dari jenis yang sama juga biasanya. Nah, terlihat ya ini lebih jelas. Coba perhatikan. Nah, ini dalam satu buku ya, dalam satu buku terlihat apa namanya mikrofil whorled ini yang membentuk karangan ya, membentuk karangan. Nah, ini membentuk karangan seperti karangan bunga ya, karangan, bentuk karangan. Ini bagian bukunya, ini daun yang mikrofil ya dengan satu urat daun biasanya ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lebih dalam ya, ini ada istilah skat. Nah, jadi antar apa namanya antar buku ini ya, antar buku ini dibatasi oleh yang namanya skat atau istilahnya septum seperti ini, antar nodusnya ya, antar nodus, satu nodus, 2 nodus di apa namanya dibatasi oleh yang namanya skat seperti itu ya. Dan biasanya air ya melewati sekat ini biasanya langsung ada pori-porinya ya, ada pori-pori buat apa namanya buat saluran air masuk, air dan juga zat hara masuk dari antar nodusnya seperti itu ya. Nah, di bagian ujung batang, nah ini ada strobilus ya, sporangium yang melingkar. Nah, ini yang warna hitam-hitamnya sporangium. Kalau dilihat di bagian mikroskop ya, diperlihatkan ini terlihat ya sporangium dengan banyaknya spora di bagian ini. Nah, terlihat ya. Tuh ya, ini kalau misalnya kita lihat di mikroskop terlihat kotak sporanya ya, sporongiospor terlihat ini satu kotak spora dan ini satu kotak spora. Satu kotak spora ya, sporongiospor di dalamnya terdapat banyak spora ya. Nanti di sini kemungkinan bermeosis ya, membentuk spora yang haploid seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini boleh langsung bertanya ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan, satu divisi lagi cukup ya. Karena emang cuma 4 divisi ya. Nanti di akhir kita lanjutkan ke latihan soal ya. Kemudian kita masuk ke pterophyta ya. Ini biasanya paling banyak ya, Polypodo atau nama lainnya Polypodiophyta ya. Tapi Bapak lebih enaknya pterophyta aja, lebih mudah ya. Dibandingkan Polypodiophyta ya, ini sangat susah sekali menyebutnya. Bapak lebih enaknya pterophyta aja ya. Oke, ini beberapa karakter kunci ya, berupa daunnya ukuran besar, ini sudah pasti ya, duduk daun menyirip ya seperti sayap. Nah, daun terdiri dari pteolus ya, lamina atau helai daun ya, ini bisa terbagi dan rakis jika pun majemuk ya. Nah, daun muda ada yang ini di sini ya, karakter-karakter kunci juga nih di sini, daun mudanya menggulung. Nah, ini daun muda yang menggulung ya. Umumnya sporangium dibentuk di tepi daunnya atau di permukaan bawah daun. Jadi bisa di tepi daun, tepi-tepian di sini ya, ataupun bisa di bagian bawah daun. Ini bagian dari tumbuhan paku ya. Ini kita cek, kita analisis ya. Ini ada helaian daunnya ya. Ini helaian daun. Ini satu daun tuh segini ya, front ya. Di satu daun itu terdiri dari batang, ini batang dan juga helaian ya, helaian. Ini batangnya ya. Kemudian ada juga batang yang berupa stolon ya, atau batang yang menjulur ke permukaan tanah gitu kan. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini satu daun seperti ini ya. Ini satu daun atau satu helaian
dalam satu helaian itu, nah ini ada istilah anak daun. Ini satu anak daun, namanya pina ya, namanya pina, satu anak daun. Kemudian ada yang disebut sebagai pinul. Ya, pinul satu anak-anak daun ya. Jadi dari satu pina biasanya di bagian pinggir-pinggirnya menyirip juga di sini nih, menyirip juga, namanya pinul. Anak-anak daun gitu. Jadi divisi dari pina. Kalau misalkan pina itu divisi primer ya, ini primer divisi ya dari helaian ya, dari helaian daun itu ada divisi lagi ya, ada cabang lagi namanya pina gitu. Pina ada lagi divisi dari pina ya, namanya pinul gitu ya. Akan kelihatan ya di sini ya. Ini pina, satu ini pina ya, satu ini pina ya. Satu divisi bagian dari blade ya, atau helaian. Pina ini tadi punya divisi lagi namanya pinul ya. Kalau misalkan pinul bisa jadi beberapa ke dalam bentuk lobes juga nih, gitu, seperti itu. Ada lagi misalkan mungkin anak daun gitu ya. Jadi bisa terbagi, ini ada pina, ada pinul, ada anak daun, sampai seterusnya. Itu juga bisa membedakan antar spesies. Ada juga ini paddlehead atau istilahnya daun muda menggulung ya. Ini juga bisa membedakan antar tumbuhan paku ya. Kalau misalkan di pembagian tumbuhan paku yang berdasarkan paku sejati dan kerabat paku, biasanya kalau paku sejati daun mudanya itu menggulung ya, beda dengan kerabat paku. Kalau kerabat paku daun mudanya tidak menggulung. Ini ada istilah rhizome ya, akar ya. Nah, seperti itu ya, akar dari tumbuhan paku ya, akar, batang, daun ya sudah jelas terlihat ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah ada? Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung bertanya ya. Nah, ini juga sama ya, ini lebih detail lagi ya. Ini termasuk kalau ini ada rhizome yang menjalar juga ya, maaf. Ini juga ya, ada ibu tangkai daun ya, seperti itu. Ini lebih detail lagi ya dari yang tadi. Nah, ini terlihat juga ini ibu tangkai daun, anak tangkai di sini ya, anak tangkai daun ya. Kalau misalkan si batangnya ada yang menjalar, ini kan ya, masuknya tangkai daun ya. Tangkai batangnya mungkin terlihat lebih pendek ataupun ada yang menjalar, batang menjalar ya. Batang yang menjalar di permukaan ya. Nah, ini anak-anak tangkai juga sama istilahnya gitu ya. Kalau Bapak mengibaratkan ini misalkan ini ibu tangkai, ini anak tangkai daun, kemudian di sini ada tangkai lagi misalnya anak-anak tangkai gitu. Nah, seperti itu ya. Ini daun pertil dengan sori. Sori itu kumpulan dari sporangium ya. Ini silahkan dibaca-baca ya. Istilah-istilah yang mungkin nanti akan muncul di penilaian akhir tahun ya. Juga sama ya, daun muda yang menggulung. Nah, ini beberapa spesies. Ya, Pterophyta banyak sekali ya. Mungkin kalian pernah melihat nih. Ada Asplenium nidus ya, atau istilahnya paku sarang burung ya. Ada tanaman paku yang menyerupai pohon, namanya Cyathea ini ya. Namanya, mungkin di Alkausar kalian pernah melihat tanaman paku yang menyerupai tanduk rusa ya. Nah, ini menyerupai tanduk rusa, namanya Platycerium. Ini banyak sekali nih. Kali ini tidak diketahui namanya, kalau nggak salah ini Pteris ya. Ini juga sama tumbuhan dari Pterophyta. Ini juga banyak sekali spesiesnya. Mungkin yang Bapak tampilkan hanya beberapa spesies aja ya. Pteris ya, ini Pteris pitata banyak sekali. Ada tanaman Dreamoglossum, biasanya tanaman paku duit-duitan kalau nggak salah ya.
karena mirip duit-duitan yang apa namanya receh ya, ini kan mirip uang logam gitu kan. Ini bisa juga jadi penamaan ya, teman-teman. Ini Marselia juga ya, ini Marselia. Ini Angiopteris ya, sama Angiopteris effecta. Kalian mungkin beberapa spesies sudah dikenali oleh kalian. Oke, sekarang kita latihan soal. Cukuplah waktunya 15 menit ya. Atau maaf, bukan 15 menit, tapi 25 ya. 25 menit kita sampai jam 11 lebih 50 ya. 11 lebih 50, tidak sampai jam 12, karena tadi ada sisa waktu, ada istirahat yang dilangsungkan ya. Biar efektif. Oke, saya langsung ke soal. Ini nggak usah lagi ya, silakan kalian tinggal baca-baca ya. Ini Pterophyta juga sama ya, Salvinia dan lain sebagainya. Ini juga sudah tadi ya, klasifikasi berdasarkan spora ya. Saya ulangi lagi, ada Pacuhomospora, ini spora yang dihasilkan sama ukuran dan jenisnya. Ya. Ini sama, ada heterospora tadi ya. Spora berbeda, ada yang mikrospora, ada yang makrospora. Ini sudah kan tadi di metagenesis ya. Nah, ada juga yang peralihan. Nah, spora yang dihasilkan berukuran bentuk dan ukurannya sama, tapi dari jenis yang berbeda, yaitu ya. Oke, kita berlanjut ke soal ya. Oke, saya lanjutkan ke soal. Terlihat soalnya belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Nah. Oke, saya dulu ya. Kita latihan soal. Kalau yang memperhatikan pasti bisa nih ya. Coba yang nomor 1. Ini kalian sudah mengenal kunci determinasi ya. Waktu dulu ya sudah saya sudah saya praktekkan juga di kelas ya. Kita sudah praktek kunci determinasi ya. Saya rasa nggak usah diulang lagi proses pembuatannya. Sudah terlihat soalnya? Sudah, Pak. Sudah ya, coba perhatikan nomor 1. Ini cara untuk membaca kunci determinasi sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah. Biasanya dari khusus ke umum sih biasanya gitu, atau dari umum ke khusus bisa ya. Kalau Bapak sih biasanya dari umum ke khusus pembuatan kunci determinasi ini ya. Cara mengecek kalau ada soal yang seperti ini, cara kata kuncinya ya tinggal lihat aja pertanyaannya apa. Ya, kalau satu-satu agak lumayan rumit juga. Kalau kita cek di pertanyaan, misalkan tumbuhan berikut yang termasuk kelompok A. Nah, kita perhatikan ya, kelompok A, ke sini nih. Tumbuhan 2A ya. Tumbuhan 2A. Tumbuhan 2A. Kalau 2A itu kemana? Ke 1A di sini ya. 1A di sini kan. 1A menghasilkan spora. Kedua, gitu kan. Pasti langsung kita arahkan ke 2 ya. Kalau misalkan tumbuhan itu berbiji bukan berspora, pasti ke B gitu, 1B. 1B menghasilkan biji, ketiga, langsung ketiga gini. Karena ini coba perhatikan ya, kelompok A, 2A. Kita langsung berarti mengarah dari 1A ke 2 gitu ya. Seperti itu ya, saya ulangi cara membaca dari kunci determinasi. Cara buatnya pun Bapak sudah jelaskan kan waktu itu kan, sudah dijelaskan kalau nggak salah di semester awal-awal kemarin ya, semester 2 awal-awal sudah saya jelaskan. Oke, kalau kita lihat kelompok 2, dia menghasilkan spora dan juga memiliki pembuluh angkut ya. Kalau Equisetum debil ini, nah berarti kita analisis dulu. Yang menghasilkan spora dan memiliki pembuluh angkut itu berarti apa? Masuknya divisi apa? Tumbuhan pakukah, lumut, atau tumbuhan spermatopita nih? Perhatikan, dia menghasilkan spora dan juga memiliki pembuluh angkut. Ya. Coba, kalau menghasilkan spora tapi tidak memiliki pembuluh angkut, itu kemungkinan
lumut ya, bryophyta. Tapi di sini menghasilkan spora dan memiliki pembuluh angkut, xilem dan plum. Tadi sudah dijelaskan di awal kan? Oh, itu masuknya ke tumbuhan paku. Berarti kita analisis satu-satu di sini ya. Yang mana yang masuk ke tumbuhan paku? Bentar Bapak mencet dulu bel ya. Bentar Bapak mencet dulu bel. Jam 11.20. Saya pencet dulu bel sekali. Alhamdulillah ya. Berarti nah Equistem debil masuk tumbuhan paku. Nah, masuk ya. Lycopodium masuk juga. Marselia masuk juga. Dreumoglossum, oh ini juga masuk tumbuhan paku. Ini beberapa sih sifatnya hafalan ya. Nama-nama ilmiah ini sifatnya hafalan, tapi saya rasa kalian bisa ya dengan memahami dengan memahami nama-nama ilmiah ini, dan juga tadi langsung ada gambar ya yang lebih enak. Paku sarang burung, oh terlihat. Asplenium nidus gitu kan, oh langsung teringat seperti itu ya. Jadi trik dari Bapak, kalau kalian mau memahami ya atau mau memahami banyak nama ilmiah, itu langsung aja ingat ke tumbuhannya atau ke spesimennya gitu. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang spermatopita nanti di pertemuan selanjutnya ya. Jadi selain sekarang fokus ke lumut, bryophyta dan juga pterodophyta aja ya. Kalau spermatopita, gymnos dan angios nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Coba ada Kansa? Ada Kansa? Mana Kansa? Iya, Pak. Oke, coba nomor 3 nih. Dalam siklus hidup dari lumut, spora tumbuh menjadi apa dulu kira-kira? Pada siklus hidup dari lumut atau bryophyta, spora tumbuh menjadi apa kira-kira? Masa lupa-lupa ingat ya? Ayo dijawab. Ada yang mau menjawabnya? Yuk, Kansa 1, 2, 3, 4, 5. Ayo dilempar. Tahu, Pak. Soalnya ditebak. Protalium, Pak. Protalium. Aduh ya. Ingat ya, sekali lagi ingat. Pada bryophyta, pada lumut, itu spora tumbuh pertama kali itu membentuk protonema ya. Kalau protalium itu pada tumbuhan paku ya. Seperti itu. Kalau antheridium dan archegonium ya ini sudah masuk ke gametnya, beda lagi. Bukan pertama kali tumbuh. Ini mungkin sudah tumbuhnya sudah lumayan gede, baru ada gamet jantan dan juga gamet betina. Ini beda lagi. Berarti jawabannya yang A, ya ingat. Jadi jangan sampai tertukar ya, sekali lagi. Kalau pada tumbuhan paku itu spora berkecambah pertama kali itu membentuk protalium ya. Kalau pada tumbuhan lumut itu protonema. Kalau pada tumbuhan paku itu protalium, kalau tumbuhan lumut atau bryophyta itu protonema. Oke. Jangan sampai lupa ya. Oke, kita berlanjut ke soal selanjutnya. Siap-siap, ada Cherry? Ada, Pak. Oke. Nah, coba nomor 4 nih. Pada tumbuhan paku-pakuan, bagian kromosom dengan jumlah 2N atau diploid kira-kira yang mana? Pada salah satu bagian dari tumbuhan paku yang jumlah kromosomnya 2N atau diploid, kira-kira yang mana? Terlihat ya ini ya. Kalau tidak terlihat, Bapak perbesar di sini.
Pertanyaannya terlihat ya? Kalau Terlihat, tidak Pak. kalau tidak terlihat, saya berbesar nih, bisa diperbesar dari sini. Oke, kira-kira yang mana nih? Bagian dari tumbuhan paku dengan jumlah kromosom 2N atau diploid, kira-kira yang mana? Bukan, Pak. Tumbuhan paku itu sendiri. Coba kita analisis B, C, D, dan E. Kita coba analisis. Kalau spora itu sendiri, ya spora itu sendiri, kalau hasil meosisnya ya sporanium yang di dalam kotak spora yang bermeosis, ini kemungkinan haploid bukan diploid. Ya. Kemudian protalium. Protalium pasti haploid ya, bukan 2N. Karena perkembangan dari spora yang haploid itu ya pasti akan membentuk protalium yang haploid pula. Seperti itu. Archegonium. Archegonium sama juga ya. Archegonium juga itu haploid. Antara A dengan E nih. Carozoid itu akar ya. Akar pada pada tumbuhan paku itu kira-kira diploid atau haploid. Nih. Ingat ya, coba analisis di sini agak lumayan juga. Kalau di sini tidak dijelaskan sih, tumbuhan paku itu sendiri ya, kemungkinan ada protaliumnya dong ya masuk ke sana. Tapi kan protaliumnya kemungkinan produksi hanya tumbuhan paku aja. Tapi di sini takutnya ini juga buat nih kemungkinan antara A dan E ya. A juga ini tumbuhan paku itu sendiri, kalau toh misalkan tidak ada protalium atau gametopitnya sudah tereduksi, sudah tersisa hanya fase sporofit aja ya, tidak, kalau gametopitnya sudah tereduksi ya di sini harusnya 2N. Ini juga sama rhizoid ya, kemungkinan 2N juga itu ya. Itu ya, jadi sudah benar jawaban dari Cherry, cuman ini harus dianalisis kembali untuk rhizoid ya. Rhizoid kan masih bagian dari tumbuhan paku yang kromosomnya biasanya 2N juga ya, diploid. Terima kasih Sherry ya. Oke. Kita berlanjut. Ini juga nanti ya. Nah, ini coba tadi, nah apa nama spesies di bawah ini bla 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 yang masih dalam divisi Polypodophyta dengan nama daerah paku sarang burung. Nih, saya pengen Daniswara, ada Daniswara? Danis, ada Danis? Ada, Pak. Oke, coba nih. Kira-kira apa nama spesies ini nih? Dengan nama daerahnya paku sarang burung. Mohon maaf tidak saya garis bawahi ya. Tadi diperhatikan nggak PPT Bapak itu sudah lengkap. Contoh-contohnya sudah ada ya. Coba dianalisis kira-kira apa nama spesies di bawah ini. Sudah dijelaskan. Ini tipe-tipe soal yang akan muncul pas PAT ya. Jadi selain soal sebab akibat, ada 1, 2, 3, 4 itu ya. Variasi. Yang B, Pak. Ya, benar sekali ya. Ini namanya Asplenium nidus ya. Terima kasih banyak ya. Benar sekali, ini namanya Asplenium nidus atau istilahnya paku sarang burung ya. Ini biasanya banyak ditemukan nempel epipit ya di pohon-pohon biasanya ya. Di pohon-pohon kalau kalian jalan-jalan pasti ada juga di sekitar rumah kalian paku sarang burung ya. Dan biasanya sporangiumnya itu di bagian bawah ya, itu sejajar dengan urat daunnya, biasanya sejajar dengan urat daun ditemukanlah kumpulan dari sporangium ya.
Nah, adapun ya pasti ada juga sudah dewasa tapi tidak ditemukan sporanya ya atau sporangiumnya, maaf. Yaitu kemungkinan tipe daun yang tropofil ya. Kalau yang di sini itu tipe daun sporofil yang mampu menghasilkan keturunan ya. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya ya. Siap-siap yang belum ditanya, Bapak akan tanya. Oke, kita perhatikan nomor 6. Protalium tumbuhan paku ini tipe soal sebab akibat ya. Saya pengen yang belum saya tanya, bentar saya cek. Ada Kansa udah ya. Udah. Siapa yang belum ditanya ini? Ada Lauren? Ada, Pak. Oke, coba perhatikan nomor 6, tipe soal sebab akibat nih. Terlihat soalnya, kalau tidak terlihat Bapak perbesar ya. Kelihatan, Pak. Oke, ya coba perhatikan. Protalium tumbuhan paku mempunyai masa hidup yang singkat. Pernyataannya, sebab protalium tumbuhan paku memiliki kromosom yang haploid. Ini kira-kira benar nggak pernyataannya? Protalium tumbuhan paku mempunyai masa hidup yang singkat. Benar kayaknya, Pak. Nah, karena emang ukurannya kecil dan juga tereduksi dengan dengan semakin besarnya tumbuhan paku sporofitanya, itu protaliumnya itu akan tereduksi gitu ya. Kemudian penyebabnya nih, protalium tumbuhan paku memiliki kromosom yang haploid. Benar dulu nggak? Ini benar nggak? Protaliumnya Benar, memiliki, Pak. ya benar ya, dari spora yang haploid berkembang juga menjadi protalium atau gametofit muda yang haploid pula. Tapi ini menunjukkan sebab akibat ya. Di sini ke masa hidup yang singkat, tapi akibatnya ini ke arah kromosom haploid. Mungkin nyambung, Pak. Nyambung Ada atau sebab enggak? akibat. Dari masa hidup ke kromosom yang haploid. Kalau menurut saya sih kayaknya benar, Pak. Nyambung. Ya. Terima kasih banyak, Lauren ya. Coba analisis ya. Kalau ini ke arah kromosom, jauh banget sebenarnya ya. Kalau protalium tumbuhan paku mempunyai masa hidup yang singkat, kemudian karena apa ya? Karena bentuknya relatif lebih kecil ya, tereduksi atau yang itu masih nyambung ya. Tapi kalau misalkan di sini protalium tumbuhan paku ke arah kromosom yang haploid, ini sebenarnya agak kurang nyambung ya. Kalau mau ke arah kromosom, ya di sini harusnya mungkin spora yang dihasilkan harusnya ke arah spora mungkin, karena spora pun haploid ya. Spora yang haploid dihasilkan dari proses meiosis. Oleh karena itu penyebabnya protalium tumbuhan paku memiliki kromosom yang haploid pula. Itu menunjukkan sebab dan akibat. Kalau di sini tidak menunjukkan sebab dan akibat, ya berarti jawabannya B ya. Ini jawabannya B ya. Karena tidak menunjukkan sebab akibat. Terima kasih banyak Lauren ya, karena tadi sudah benar sih, ini benar-benar, tapi ya nanti ini kalian belajar lebih detail ya, analisis soal seperti ini ya, jangan sampai keliru, karena nanti di PAT banyak soal yang tipenya seperti ini ya, sebab akibat. Oke, kita lanjut ke latihan selanjutnya ya. Ya, perhatikan nomor 7, saya kebawahin biar ada Sapik. Farhan, ada Farhan? Halo Farhan? Errol, ada Errol? Waktu kita 15 menit lagi ya. Alia, ada Alia? Yasmin, mana Yasmin? Alia dulu, mana Alia? Oh iya.
Oke, coba perhatikan Alia ya. Nomor 7 nih. Terlihat apa namanya soalnya, pernyataan manakah yang tepat mengenai reproduksi Pteridophyta katanya ya. Coba cari yang lebih tepat. Pernyataan manakah yang tepat mengenai reproduksi dari Pteridophyta? Yang lebih tepat. Coba analisis dari keempat, tebak aja. Tebak dulu Alia. Halo? Tinggal menyebutkan A, B, C, atau D, atau E. B kali Pak. B, nggak apa-apa ya. Kita analisis bareng-bareng kawan-kawan ya. Kita analisis yang B. Fase sporopit mempunyai kromosom N. Waduh, kromosom yang haploid. Hasna masuk juga ya. Coba perhatikan. Fase sporopit mempunyai kromosom N, sedangkan fase gametopit mempunyai kromosom 2N. Ini kebalik ya. Masa fase sporopit mempunyai kromosom yang N? Karena kan dia hasil fertilisasi sperma ke ovum harusnya mempunyai kromosom yang diploid dong ya. Baru gametopitnya harusnya memiliki kromosom yang haploid ya, karena dari spora nanti berkembang jadi protolium gametopit. Nah, itu gametopit kan pasti haploid gitu. Yang benar itu yang ya, fase sporopitnya pasti lebih dominan ya dibandingkan dengan fase gametopitnya. Kebalikan dari tumbuhan lumut ya. Kalau lumut yang dominan itu gametopitnya dibandingkan sporopitnya ya. C apalagi beda nih. Generasi sporopit memiliki masa hidup yang lebih pendek, harusnya lebih lama dibandingkan gametopit. Gametopit relatif lebih singkat. Kemudian yang D, spora Pteridophyta akan membelah secara meiosis dan tumbuh menjadi protalium yang haploid. Harusnya spora Pteridophyta akan membelah secara meiosis. Ini juga sebenarnya tepat, tapi harusnya di mana pembelahannya ya? Harusnya di sporangium dong, di kotak spora. Ini kan langsung spora Pteridophyta akan membelah secara meiosis. Nah, di mana ya spora ini kurang detail ya, dan tumbuh menjadi protalium yang haploid. Ini juga sebenarnya benar ya. A dan D itu sebenarnya benar nih. Ini Bapak keliru juga buat soalnya. Yang E salah juga. Tumbuhan paku yang sering kita lihat adalah fase gametopitnya, salah. Ya, harusnya fase sporofitnya yang terlihat tuh ya. Ini yang A dan yang D benar ya. Gitu. Jadi kalau nanti ada soal yang seperti ini, yang double misalkan, Bapak akan membetulkan ya jawaban kalau ngejawab A ataupun ngejawab yang D. Oke, selanjutnya saya pengen yang masih ada waktu ya banyak. Ada Yasmin? Ya, Pak. Oke, coba perhatikan nomor 8, Yasmin. Tumbuhan paku dibedakan menjadi paku homospor, heterospor, dan peralihan. Nah, dasar yang membedakannya kira-kira apa nih? Coba cari jawaban yang lebih tepat. Ini agak lumayan banyak yang mengecoh ya. Tadi ingat, spora dilihat dari sporanya gimana. Tebak aja. A, B, C, D, atau E? Yang C, Pak. Cara reproduksi secara generatifnya. Ya, coba perhatikan. Kalau misalkan kita bandingkan homospor, heterospor, dan peralihan, kalau dilihat cara reproduksi generatifnya itu relatif sama ya. Relatif sama itu gametopit jantan, penghasil gamet jantan pasti antheridium gitu. Penghasil gamet betina
Archegonium relatif sama, homospor, heterospor, ataupun yang peralihan gitu. Dan nanti proses fertilisasi pun dari sel sperma ke ovum itu ketiga paku ini ya hampir sama. Yang membedakan apa? Ingat kata Bapak ya. Nah, kata Bapak kalau misalkan homospor itu spora. Nah, ingat kaitannya dengan spora. Spora yang dihasilkan homospora artinya sama. Jenis ukuran bentuknya sama dari jenis yang sama. Artinya ini spora kaitannya. Heterospora dari spora yang berbeda juga. Nah, ini kaitan dengan spora peralihan. Spora juga bentuk dan ukuran sama tapi dari jenis yang berbeda. Itu kan yang peralihan. Berarti ketiga-tiganya ini kaitannya dengan jenis spora yang dihasilkan gitu ya. Kalau jumlah spora ya beda lagi ini, tapi yang membedakan ketiga jenis paku-pakuan ini, homospor, heterospor, dan peralihan itu jenis spora yang dihasilkan. Ya. Ada yang ditanyakan? 9 menit lagi ya. Coba, nah kita masuk ke nomor 9. Ada Naira? Naira, halo? Hana? Ada Hana? Hana, halo? Razwa, ada Razwa? Oh, Hana dulu. Hana, ya. Aktifkan dulu mikrofonnya. Oke, alhamdulillah ya. Iya, Pak. Oke, coba perhatikan nomor 9. Karakteristik tumbuhan paku heterospora nih. Kira-kira apa nih karakteristiknya? A, B, C, atau D? Coba tebak aja. Karakteristik. Coba kita perhatikan ya. Mampu bereproduksi secara seksual, ya mampu bereproduksi secara seksual. Tapi kita analisis yang lainnya. Ini cari karakter kuncinya. Hanya mampu bereproduksi secara vegetatif. Tidak ya. Secara generatif pun mampu karena mampu dihasilkan sel sperma dan sel ovum ya. Ini salah berarti yang B. Kalau yang C menghasilkan spora, haploid dan diploid. Dia hanya menghasilkan spora haploid doang dari hasil meiosis. Kemudian hanya menghasilkan gamet jantan dan betina dari sporangia yang terpisah. Nah, ini hampir sama nih ya. A dan D menurut Bapak benar ya, ini benar. Mampu bereproduksi secara seksual pun. Oke, ada yang ditanyakan? Maaf, tadi saya keluar minta di ACC, Pak. Maaf, Pak, tadi saya udah saya ACC, Hasna. Saya cek kembali ya. Bentar saya cek. Udah saya ACC, Hasna. Oh ya, Hasna belum di ACC. Udah saya ACC ya. Jadi ini A, mampu bereproduksi secara seksual benar karena dihasilkannya sel sperma dari gamet jantan anteradium dan juga dihasilkannya sel telur dari gamet penghasil gamet betina atau archegonium ya benar. Sehingga nanti akan berfertilisasi membentuk got itu kan reproduksi secara seksual. Kemudian di sini hanya menghasilkan gametofit jantan dan betina dari sporanya yang terpisah. Sebenarnya ini salah ya. Jadi tidak bukan hanya ini sebenarnya ya. Tapi dari sporanya yang tidak terpisah pun misalkan ya itu bisa dihasilkan ya dari. Tapi ini kemungkinan nih ini harus dicari juga nih. Karena ada beberapa jenis paku-pakuan yang mana dari satu tumbuhan paku itu bisa dihasilkan gamet jantan dan juga betina sekaligus. Jadi monoecious.
Ada juga yang dioseus, misalkan gamet jantannya dihasilkan dari tumbuhan A, gamet betinanya dari tumbuhan B. Itu kemungkinan terpisah. Nah, ada juga yang, nah ini harus dicari lagi. Berarti jawaban A sudah jelas benar ya, tapi yang D ini masih ragu-ragu ya. Bapak nanti analisis ulang ya. Oke, perhatikan soal yang selanjutnya. Nomor 10 nih. Hasna, ada Hasna? Halo Hasna? Ada, Pak. Oke Hasna, ini baru gabung nggak apa-apa ya. Coba perhatikan nomor 10. Perhatikan metagenesis tumbuhan lumut berikut nih Hasna. Masih berkaitan dengan tumbuhan lumut. Oke, perhatikan ya A, B, C, dan D. Bagian A, B, C, D berturut-turut adalah kira-kira mana? Apa aja nih? Langsung aja nih, tebak. A, B, C, D kira-kira apa? Kalau kita analisis tumbuhan lumut, ini bukan tumbuhan paku ya, tapi tumbuhan lumut. Cukup satu soal aja ya, dulu ya ini ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk latihan soalnya. Spora nanti berkecambah menjadi apa kira-kira? Atau langsung ke pertanyaan aja? Coba, kan tadi ditanyakan A, B, C, D, nya. Coba perhatikan. Nah, coba perhatikan. Langsung tebak aja ya. Nah, coba perhatikan. Saya hapus dulu ini biar terlihat apa namanya. Bentar ya. Nah, coba perhatikan. Nah, A, B, C, D berturut-turut kira-kira yang mana nih? Tebak aja dulu, Hasna. A, B, C, D, atau E? Bentar, Pak. Coba. Ini pada tumbuhan lumut ya, atau bryophyta. Semuanya, Pak. Semuanya benar. Ya semuanya. Ini apa namanya? Tebak aja A, B, C, D, atau E. Yang A itu protalium. Oke. Benar. B. Benar atau salah nih? Yang A protalium, massa protalium. Terus yang B-nya antheridium. Antheridium ya coba kalau yang A massa protalium. Iya, Pak. Kalau protalium itu di tumbuhan paku ya. Kalau ini tumbuhan lumut. Ingat, kalau tumbuhan lumut itu protonema ya. Tuh, jangan sampai keliru ya. Ingat, kalau di tumbuhan paku itu protalium, kalau tumbuhan lumut itu protonema. Nah, jangan sampai keliru. Ya, berarti coba C, D, E kira-kira apa nih? Tadi benar ya, yang B itu apa? Antheridium. Kalau yang C berarti apa? Archegonium nggak sih, Pak? Archegonium, ya benar. Ya, pasti lawan dari Antheridium. Tadi, nah kemudian zigot. Zigot nanti akan membentuk apa? Apa ya? Tumbuhan paku. Sporofit. Nggak tahu, Pak. Tadi udah tumbuhan. Kira-kira apa yang D ini? Tadi benar ya. Coba yang A itu protonema. Yang B itu Antheridium ya. Yang C itu Archegonium, benar ya. Kira-kira yang D kira-kira apa? Oh ya Pak. Zigot membentuk apa? Protonema tadi Antheridium, Archegonium, dan sporopit ya. Oke ya. Sporopit kan apa namanya? Yang 2N ini kan, 2N ya, dari zigot membentuk sporopit. Nah, ini fase yang tidak dominan pada tumbuhan lumut ya, itu sporopitnya. Oke, 1 menit lagi saya tutup aja ya. Nah, mungkin masih ada pertanyaan satu lagi nih, nggak apa-apa nih. Berikut ini yang merupakan generasi gametofit pada tumbuhan paku. Perhatikan nih, kita jawab bareng-bareng. Fase gametofitnya, generasi gametofit pada tumbuhan paku. Sporopit itu ya bukan gametofit.
Coba cari yang fase gametopitnya. Ada satu orang lagi nih. Mungkin Yudis, ada Yudis? Aduh. Ya, Pak. Oke, Yudis. Coba perhatikan nomor 8. Satu lagi ya, mungkin waktunya sudah habis. Tapi nggak apa-apa, Bapak minta waktu 1 menit lagi. Berikut ini yang merupakan generasi gametopit pada tumbuhan paku. Ingat, generasi gametopit itu yang haploid. Pada tumbuhan paku, kira-kira yang mana nih? Dua benar, Pak. Kalau 2, sporangium itu belum membentuk spora, pasti ini kondisinya diploid ya. Kalau yang coba perhatikan, kalau yang 1 sporopit itu diploid atau haploid? Kalau ini yang gametopit N ya, haploid ya. Haploid. Sporopit kira-kira haploid atau diploid? Tebak aja. Haploid atau diploid, Yudis? Diploid, Pak. Ya, benar, diploid ya. Karena itu hasil fertilisasi sperma ke ovum membentuk zigot, zigot nanti membentuk sporopit. Ini artinya yang diploid. Kalau sporangium tadi ya, ini diploid juga ya. Baru ketika bermeosis di dalam kotak spora bermeosis baru membentuk spora yang haploid gitu. Ya ini salah juga. Kalau tumbuhan paku itu sendiri kira-kira yang terlihat itu haploid atau diploid? Yang terlihat kira-kira haploid atau diploid nih? Haploid, Pak. Oh, haploid ya. Harusnya diploid. Diploid. Karena ini masih ini juga ya fase yang dominannya sporopitanya ya dibandingin gametopit ya. Terlihat ya penghasil spora kan itu ya 2N. Baru yang nomor 4 aja nih ya protalium. Spora kan haploid. Nanti berkecambah membentuk gametopit muda yang namanya protalium dari dari spora yang haploid berkembang ya pasti membentuk gametopit haploid pula yang istilahnya protalium. Nah, ini satu aja yang benar. Ini yang yang hanya generasi gametopit N ya, haploid ya. Berarti kalau 4 aja kira-kira yang mana nih? Jawabannya A, B, C, D atau E. Kalau 4 saja. D ya, ingat kalau 4 aja D ya. Kalau 1 2 3 A, 1 3 itu B, 2 4 C, 4 aja itu D. Kalau benar semua itu E. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada nanti kita berlanjut di pertemuan selanjutnya. Spermatopita ya, spermatopita, angiosperm dan gymnosperm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Silakan boleh laptop. Ada waktu silakan. Sama-sama silakan. Masih. Tuh. Sama-sama.